Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi yang telah memberikan keberkahan, kenikmatan, ketenangan, dan ketentraman kepada orang-orang yang selalu menyebut namanya dan senantiasa mencintainya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabaikan mereka yang selalu berzikir di waktu pagi dan petang sebagaimana firman-Nya. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ dari surah Ali Imran ayat 41 yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah pada waktu pagi dan petang hari. Dari surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dari surah Al-A'rad ayat 28 yang berbunyi, ala bizikrillahi tadma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, zikrullah, hati menjadi tentram. Dan pada suatu saat nanti hal itu akan menjadi suatu kenyataan bahwa nama Allah yang Maha Suci akan mendatangkan ketentraman hati dan ketenangan jiwa. Apabila banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaan berzikir, maka sudah pasti di dalam hadis akan dijumpai lebih banyak lagi. Karena Al-Quran hanya terdiri dari 30 juz, sedangkan jumlah hadis tak terhitung banyaknya. Oleh karena itu tidak mungkin mencantumkan semuanya di sini, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal waraki wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, qal zikrullah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah saya kabarkan kepada kalian suatu amal yang paling baik dan paling suci di sisi Tuhanmu, yang paling meninggikan derajat kalian dan lebih baik bagi kalian daripada menafkahkan emas dan perak di jalan Allah, serta lebih baik daripada berjuang melawan musuh, lalu kalian membunuh musuhmu atau musuhmu yang akan membunuh kalian? Ya, jawab para sahabat tegas. Beliau bersabda, zikrullah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Riwayat lain menyebutkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat? Beliau menjawab, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah lebih utama daripada berjuang di jalan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walaupun ia memenggal leher orang-orang kafir atau orang musyrik dengan pedangnya sehingga ia terbunuh ataupun berlumuran darah, tetaplah orang yang berzikir lebih utama daripada satu derajat. Mengenai hadis di atas, penjelasannya bahwa keutamaan zikrullah ini berdasarkan keadaan umum, karena kadang-kadang
dalam situasi dan keadaan tertentu, maka jihad, sedekah, dan sebagainya dipandang lebih utama daripada amalan lain. Oleh karena itu banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan amalan-amalan itu pada waktu-waktu tertentu, tetapi zikrullah dapat dilakukan pada setiap saat dan keadaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 203 yang berbunyi, "Wa zkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Yang artinya, dan berzikirlah kepada Allah pada beberapa hari yang ditentukan. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu ada alat pembersihnya, dan untuk membersihkan hati adalah zikrullah. Hadis ini menyebutkan bahwa zikrullah adalah pembersih hati, maka zikrullah lebih utama daripada amalan lain. Zikir dianggap sebagai pembersih hati yang kotor karena semua ibadah harus dikerjakan dengan ikhlas, sedangkan ikhlas bergantung kepada hati yang bersih. Maka itulah sebagian ahli tasawuf mengatakan zikir yang dimaksud dalam hadis ini adalah zikir qalbi, yaitu zikir dengan hati, bukan zikir lisan atau zikir dengan lidah. Yang dimaksud dengan zikir qalbi, hendaknya hati kita senantiasa bertawajuh kepada Allah. Zikir seperti ini lebih baik daripada amalan-amalan lainnya. Masih banyak hadis lain yang menyatakan bahwa zikir itu adalah amalan yang paling afdol. Seseorang bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, amalan manakah yang paling utama? Jawabnya, apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, wala zikrullahi akbar, yang artinya, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya. Pengarang kitab Majlisul Abror mengatakan, di dalam hadis ini dinyatakan bahwa zikir itu lebih utama daripada sedekah, jihad, dan ibadah-ibadah lain. Karena zikrullah merupakan tujuan asasi, sedangkan ibadah lainnya hanyalah alat. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa zikir dapat dibagi dua bagian. Yang pertama zikir lisan, dan yang kedua zikir qalbi. Zikir qalbi yaitu zikir yang disertai dengan muraqabah dan tafakur, lebih utama daripada zikir lisan. Muraqabah yaitu mengingat Allah dalam hati. Itulah yang dimaksud oleh hadis berpikir sesaat itu lebih utama daripada 70 tahun ibadah. Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bahwa Sah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, zikrullah berpahala 700.000 kali lipat, 700.000 kali lebih utama daripada orang yang bersedekah di jalan Allah. Dengan demikian, hadis-hadis yang menerangkan fadilah dan keuntungan suatu amalan tidaklah menimbulkan pertentangan satu sama lain. Misalnya sebuah hadis yang menerangkan berdiri sesaat di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada sholat yang dikerjakan di rumah selama 70 tahun berturut-turut. Padahal kita tahu sholat adalah ibadah yang paling utama. Akan tetapi ketika orang-orang kafir menyerang umat Islam, maka jihadlah yang dianggap ibadah yang paling utama. Dengan demikian, keutamaan suatu amal tergantung pada situasi dan kondisi. Dan sebelum kita menutup majelis taklim ini, marilah kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala abdika wa nabika sayyidina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.